Nah, buat anggota yang lain seperti Ramadan, Dikoy, dan Nadia Tuljana, kalian menyimak dulu gitu. Karena kalian kan belum ada datanya. Ntar kalau misalkan udah selesai penjelasan, baru nanya balik. Nanya lagi. Ya, kalau misalnya udah nemu datanya ya habis penjelasan ini mau dimulai ke pengerjaannya boleh. Iya gitu. Oke, lanjut Pak. Cara simpel. Lu source code-nya gedein deh, gue nggak bisa ngeliat. Oke, di sini tuh langkah-langkah dari source code-nya intinya cuman ada 3 tahap. 3 tahap itu terdiri dari tahap pertama yaitu memasukkan file audionya ke dalam source code atau ke dalam program. Setelah itu langkah kedua itu menganalisa file tersebut menjadi dalam bentuk gelombang suara dalam kurung belum difilter. Oke, langkah terakhir menganalisa gelombang suara dalam kurung dengan filter LPF. Ini kita pakai metode LPF ya. Menganalisa file tersebut. Ya, menganalisa gelombang suara dalam kurung dengan filter LPF. Itu sih intinya. Filter HPF. LPF, Low pass filter. Ya. Nah, iya jadi pertanyaan nih, Pak. Kan kita kan pakai FFT. Kata si Asami kemarin beda. LPF, HPF sama BPF. Ya, gini nih. FFT itu artinya dia tuh mengubah gelombang suara yang tadinya berdasarkan domain waktu menjadi domain frekuensi. Itu artinya FFT. Makanya nanti di grafik itu ada 4 grafik kan. Ada yang warna oranye, ada yang warna biru kan. Iya. Nah, yang warna oranye itu berdasarkan domain waktu, yang biru berdasarkan domain frekuensi. Itu arti dari FFT. Nah, untuk Kenapa harus diubah ke grafik frekuensi? karena ya FFT yang fungsinya seperti itu. Oh, oke. Anggap aja seperti itu. Terus, kenapa yang ditangkap itu dalam bentuk domain periode atau waktu? Kenapa nggak domain lain gitu? Apa cuman itu? Apa satuannya? Kenapa yang diiniin periode atau waktu? Karena untuk memperoleh frekuensi kan bisa dari cara mencari periodenya. Ya kan? Iya, itu kan berarti rumus T sama dengan 1/F kan? Ya, betul. Ini kan kita main fisika kan kalau di MATLAB ini. Ya. Ya. Kenapa nggak langsung frekuensinya yang ditangkap? Kenapa nggak langsung frekuensinya? Jadi sebenarnya bisa, cuman biar lebih jelas aja. Jadi ini tuh kita kasih tahu nih step awal yang benar-benar sebelum matangnya tuh mentahannya gimana sebelum dia papain. Nah, mentahannya kita kasih tahu, kasih lihat nih gelombangnya seperti ini, boom. Habis udah dikasih tahu, nah baru kita FFT-in. Gitu, Nel. Oke, paham. Terus apa tadi ya? Terus masuk tadi ke LPF. Nah, kenapa FFT itu sama kayak LPF? Tapi padahal kata Asami kemarin beda. Enggak. Gue nggak bilang sama. Nggak beda ya? Gue nggak bilang sama. Memang beda. Bener-bener beda kan. Yang gue bilang tadi FFT merubah domain waktu ke domain frekuensi. Iya, Kan tapi di LPF sini menganalisa gelombang suara dalam kurung filter LPF. ya, betul. Itu maksudnya gimana tuh? Kan kita harusnya pakai filter FFT. Kenapa jadi filter LPF?
Kenapa pakai filter FFT bukan filter? Itu apa? Oh, tugasnya muncul. Assignment. Assignment apaan? Pengumpulan tugas besar. Batas 31 Desember. Pengumpulan ini maksudnya pengumpulan apa nih? Kok Oh, ngisi di formnya. Oke, link videonya ya sama script program. karena saya tidak ada, ya sudah, saya tidak peduli. Tunggu bentar. Ini tugasnya itu tugas pertemuan 14, jelaskan tentang parameter-parameter transmisi telekomunikasi, daya, penguatan, yang gitu-gitu. Itu tugasnya sekarang. Tapi sampai 22 Desember, sedangkan ini udah tanggal berapa? Itu kan tugas lama. Hah? Itu kan? Iya, tugas lama itu. Kok di gua baru muncul? Udah lama muncul, aku aja udah lama muncul. Aku aja tapi telat kemarin. Wow, Telat sejam. impresif. Nggak ngerjain ya. Iya. Baru muncul nih di gua asesmen. Di aku baru muncul loh, Sinsis. tuh 14 itu. Itu notifnya aja baru muncul. Aslinya udah lama. Gak mungkin baru muncul. Astagfirullahaladzim. Ini sinsis baru muncul sinsis di gua. Asli loh. Ini aja kemarin. Nih ya. Tuh, asesmen sinsis sudah keluar tuh. Baru muncul. Coba lu cek Om. Nih, dia aja baru muncul nih. Belum ngumpul gua. Let dah ini. Ini tanggal 22 bulan 12. Zainal. Ini jadi apa ini maksudnya ini? Oh, Buka di apa? Sinsis Om. Sinsis. Nih, dear all seluruh mahasiswa senior sistem assignment digunakan untuk sesuai kesepakatan di awal. Seharusnya anggota kelompok dan judulnya sudah fix dan tertulis di Excel, daftar tugas besar pada pertemuan terakhir kuliah kita. Tetapi karena masih banyak yang belum menemukan judul, akhirnya saya beri kelonggaran untuk bisa mengisi Excel tersebut. Sampai 28 Desember. 28 Desember. Loh, Tadi malam, benar jam 12 malam. kemarin dong. Jam 12 malam. Pas 00.00. Maka setelah tanggal tersebut, Excel daftar kelompok sudah tidak bisa diubah atau diisi. Kelompok yang sudah diberi tanda oke pada kolom C baru judulnya sudah disetujui. Baris berwarna kuning adalah kelompok yang belum disetujui karena belum ada judul atau nama-nama anggota kelompoknya. Jika ada yang belum menuliskan kelompok maupun judulnya, masih boleh mengumpulkan tugas besar di assignment berikut. Tetapi jika ada judul atau objek yang sama dengan kelompok yang sudah disetujui sebelumnya, maka tugas besar kelompok berwarna kuning akan saya drop. Oh, gak apa-apa berarti. Yang belum ngebuat judul sama buat kelompok di situ. Yang penting judulnya jangan sama. Oke. Pal, lanjut Pal. Sorry deh motong. Itu tanggal 6 Januari itu kita sesi tanya jawab. Iya, karena itu kan UAS. UAS kita kan tanya jawab. Oke. Jadi udah Ntar sampai kalau mana? nggak salah teknisnya tuh kita bakal ditanyain tiap anggota satu soal kan? Itu nggak Pak? Iya, pertanyaan tanya jawabnya individu nanti. Nah, Gue pikir nggak jadi, ternyata jadi. ya kali nggak jadi ke UAS dong. Enggak, maksudnya cuman buat videonya aja. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tadi sampai mana?
sampai LPF sama FFT itu. LPF sama FFT. Di sini lu bilang menganalisa gelombang suara filter LPF. Sedangkan kan tugas kita kan filter FFT. Iya. Hmm. Gini nih. Kenapa gue ngomong LPF di sini karena pada script codingnya di program yang kita pakai saat ini itu ada statement yang bertuliskan low. Coba lu Statement scroll low. pasti ada di filter sound kalau nggak salah. Statement low. Nggak ada, Bang. Ada. Oh, ada. Iya, ada. Nah, ya kan. Hmm. Nah, masuk dari baris 31 ini, jadi kalau yang gua cari ya, masuk dari statement ini adalah kita mendesain filter apa yang akan kita gunakan pada program, ya kan? Nah, karena di sini ada kata low, jadi kita akan menggunakan filter yang bermodelkan LPF. Oh. Walaupun memang apa judul awalnya FFT karena kan perubahan dari domain waktu ke domain frekuensi, cuman setelah difilter itu menggunakan metode LPF. Kalau aku ganti high gimana? Nggak tahu ya. Masih bisa ya? Nah, itu masih bisa. Bisa juga. Iya, berarti ini HPF. Ini HPF. Iya, tadinya kan si gelombang birunya nggak segede itu nggak sih? Coba kita bandingin. Tuh, di gelombang birunya tuh. Tadi kan nggak sedikit ini. Iya bener. Suaranya juga beda, Bang. Ya kan? Iya benar. Ya udah aku ganti high aja biar beda kayak kelompokku. Boleh. Boleh kan? Boleh. Nih, suaranya lebih masuk yang ini. Lebih nyaring kan? Iya. Kayak diganti HPF. Boleh. Oke, lanjut Pak. Udah. Tadi kan lu nanya itu ya, jawabannya itu. Oke. Nah, coba dijelasin dong dari 3 tahap tuh ini codingannya yang mana aja gitu tahapnya. 3 tahap itu kodenya mana ya? Oke. Nah, dari pertama nih, jelasin dulu cara memasukkan file audio ke program. Udah, bentar. Tadi kan lu nanya dari 3 tahap itu codingannya intinya yang mana aja kan? Ya. Oke, gua jawab dulu. Untuk step pertama kan memasukkan file audio ke dalam program. Nah, itu untuk codingannya berada di baris 2 hingga baris. Kalau untuk memasukkannya sih hanya sampai baris 6 atau enggak 7. 7 lah anggap ya. Ya. Terus Nah, kalau oke. Lanjut. untuk step 2 itu kan menganalisa bentuk suara aslinya ya. Sebelum difilter. Nah, untuk sebelum difilter itu kita berarti yang gua maksud ini grafik pertama ya. Grafik pertama itu dari baris ke-8 hingga ke-13. Oke, yang terakhir. Terakhir itu kan menganalisa gelombang suara yang sudah difilter. Ini lo yang lu maunya berarti yang udah difilter pakai FFT atau suara yang gelombang berdasarkan domain waktu? Ada 2 nih. Domain waktu aja. Udah gini aja, lu buka grafiknya deh. Gua jelasinnya gini aja deh. Di maximize. Nah, ini kan ada 4 biji ya. Yeah. Ada yang atas, ada yang bawah. Hmm. Nah, bedanya kalau yang atas itu
dia benar-benar murni sebelum difilter. Makanya judulnya unfiltered sound. Sampai situ paham? Paham. Oke, nah untuk yang bawah kebalikannya, ini yang setelah difilter, makanya judulnya filtered sound. Nah nanti suara hasil runningnya itu yang bakal bunyi dari gelombang yang bawah, bukan dari yang atas. Yang setelah di running kan itu ada suara bunyinya kan. Nah itu bunyinya berasal dari gelombang yang bawah itu. Gitu. Oke, masuk. Nah, bedanya yang FFT sama yang enggak FFT itu, kalau yang belum di FFT itu yang sebelah kiri atau yang berwarna oranye. Kalau yang udah di FFT itu yang warna biru atau yang sebelah kanan. Gitu. Bentar, FFT sendiri itu kepanjangannya apa? Aduh, gue lupa apa ya? Gue lupa asli. Coba cari Google ya. Fast filter. Beda, Pak. Iya, FFT kan fast filter apa gitu. Pas saja P, sedangkan FFT. Fast. Fourier transform. Fast Fourier transform. Fourier transform. Oh, oke. Fast Fourier transform. Nih, berarti yang kiri ini Untuk sebelum murninya FFT. sebelum FFT. Yang kanan setelah FFT. Iya. Bedanya Terus, lihat di sumbu X-nya aja. Ini berdasarkan waktu sama berdasarkan frekuensi. oke, oh ya paham. Karena FFT sendiri kan mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi kan. Ya. Oke, jadi sebelum di FFT sendiri tuh udah ada filter ya. Sebelum di FFT tergantung lu yang ngomongnya gelombang yang atas atau yang bawah. Nah, kan karena ini kan yang kiri kan sebelum di FFT. Nah, di sebelum FFT kan ada dua gelombang nih. Ada yang atas dan yang bawah. Yang bawah udah difilter. Ya. Nah, berarti yang di atas sebelum difilter. Berarti sebelum FFT juga ada yang sebelum difilter, ada yang sesudah difilter kan? Ya memang. Oke. Untuk filternya sendiri yang dipakai itu HPF berarti kan? Ya, lu kan sekarang pakai HPF. Tapi berdasarkan judul nih, Val. Judul Nih, kan judulnya itu filter sinyal suara tokek menggunakan metode FFT. Filter sinyal suara. Berarti FFT sendiri itu bukan sebagai filter kan? Tapi mengubah domain kan? Iya, betul. Oh, berarti beda ya memfilter dengan mengubah domain. Ya. Tadi ya kepanjangan FFT nggak ada filter-filternya kan? Enggak, fast Betul. transform. Tapi transform. Oh iya benar. Iya kan? Transform kan perubahan. Iya betul. Oke. Jadi ini gimana Pak? Dari baris berapa? Kalau kita ngomongin yang udah FFT tapi setelah difilter berarti yang grafik 4. Kalau grafik 4 itu berarti dari baris scroll ke bawah lagi deh. Time. Frekuensi domain representation ini ya? Ya, itu berarti dari baris yang M, dari M. Itu dari Ini kan 41. 41 hingga 53. Sampai 53. Oke. Nah, coba Pak jelasin dikit dari codingannya. Jelasin dikit apa jelasin semua? Oke, poin-poin kritis lah yang kemungkinan bakal masuk di pertanyaan. Nanti kalau misalkan gua ada bingung baru gua tanyain ke lu. Gua aja nggak tahu pertanyaannya apa nanti. Gak apa-apa lah. Yang lu paham aja dulu. Gak usah semua. Kita mulai dari awal aja berarti ya.
Coba dari judul nih, load the audio sample. Oh, bentar, Pak. Kan tahap 1 kan memasukkan file audio ke program. Itu caranya gimana? Oke. Di sini gue kasih disclaimer dulu kalau misalnya ini kan di source code ini kan ada yang tulisan warna hijau, ada yang tulisan warna hitam ya. Hmm. Nah, bedanya warna hijau sama warna hitam itu, kalau hijau itu hanya sebatas komen. Jadi, kalau misalnya kita hapus, itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari program. Paham kan? Itu masih ingat kan di semester lalu? Oke, Paham, paham. Itu Pak. oke. Slash. Tapi beda di sini kan ada persen double, sini persen single. Ya. Bedanya apa? Oke, ini kan MATLAB ya. MATLAB ini tidak menggunakan bahasa C. Kalau bahasa C kemarin kan kita mempelajari yang dimana kalau komentar itu menggunakan backslash. Nah, kalau di sini bahasanya beda, bukan bahasa C. Dia lebih cenderung ke Python. Nah, kalau Python ini untuk komentarnya dia menggunakan tanda persen. Nah, bedanya persen double sama persen tunggal. Kalau persen double itu dia bisa komentarnya hingga ke baris bawah-bawahnya. Sedangkan kalau persen tunggal itu hanya untuk baris tersebut saja. Biasanya kalau persen double itu bisa sampai bawah-bawahnya gitu aja sih. Oke, misal ini gua hapus nih. Satu. Tetap jadi komen kan berarti kan? Ya, gak Kan ngaruh. dia juga cuma sebaris kan? Ya, gak ngaruh. Oke, coba kita run. Oh ya, benar, gak ngaruh. Oke. Lanjut, Pak. Root directory ini berarti tempat penyimpanan dari si file. Oke, untuk root directory ini aslinya kan kita nggak pakai root directory kan, Nel. Iya, Tapi kenapa kita kemarin. cantumin root directory itu karena untuk alternatif apabila terjadi error. Aslinya itu kita hanya menggunakan baris ketiga saja, tapi tanpa statement full file sama root directory. Gitu. Jadi kalau misalnya pada baris 3 itu ada error, makanya alternatifnya seperti ini yang Cornell ketik. Tuh. Oke. Kemarin kan terjadi error tuh karena apa? Dia terjadi error karena dia nggak bisa nemuin file yang lo maksud di situ. Jadi dia nggak bisa maksud dia nggak bisa nyari toke.wav itu dia nggak bisa nyari karena lu gak nyantumin di mana lokasi file audio tersebut, makanya dia bingung. Tapi di YouTube itu juga dia nggak nyantumin tapi kok bisa ya? Itu gue juga bingung tuh. Di program kelompok gua lancar-lancar aja tanpa directory. Gak tahu kenapa. Oke, nggak tahu. Anggap aja di skip. Intinya kalau misalkan root directory ini kayak lebih spesifik buat nyari Alamat filenya. Oke, paham. Terus ini komen. Ya. Sample parrot ini maksud apa? Rumus? Bukan. Sample parrot ini kan itu perumusan variabel ya. Jadi sampel period ini kita istilahkan kalau dalam fisika itu sebagai periode, kalau sample rate ini sebagai frekuensi. Maksudnya cikal bakal jadi frekuensi gitu. Bakal sebagai frekuensi. Kan karena rumus periode kan 1/f kan. Ya kan? Ya. Kita ambil dari rumus yang itu. Ya. Gitu sih. Oh, berarti sample period itu dianggap sebagai frekuensi, sample rate itu sebagai periode. Sample period, periode, sample rate, frekuensi ya. Cuma nanti bakal ada variabel frekuensi yang benerannya. Oke, paham. Terus ini apa nih? Baris 7. Baris 7 itu untuk variabel waktu. Perumusan variabel waktu atau pendeklarasian variabel waktu. Pendeklarasian variabel waktu. Ya. Oke, kalau misalkan lihat nih, ini kan 0.2 sample period. Lu kalau nanya itu gue nggak paham. Nggak paham ya? Nggak paham. Terus gua. ini kalau misalnya diubah-ubah gimana nih? Itu ngaruh banget.
Ngaruh banget. Ngaruh banget. Karena kan itu perhitungan kan. Mm-mm. Nah, perhitungan itu bakal ngaruh ke hasil outputnya nanti. Oke, kita coba ya. Nah, nggak bisa. Kan, sudah gue bilang, ngaruh banget. Error ya. Iya, error. Oke, ini berarti apa? Disebut apa, Pak, tadi? Perumusan atau pendeklarasian variabel waktu. Perumusan atau pendeklarasian variabel waktu. Nah, gitu. Subplot sama plot tuh bedanya apa? Subplot sama plot bedanya apa? Oke, gua jelasin dari plot dulu ya. Nah, Plot itu kalau di sini dia fungsi yang dimana perannya itu untuk menggambarkan data-data yang telah dirancang pada program menjadi sebuah gelombang atau sebuah grafik. ulang, Bang. Intinya dia fungsi yang berperan untuk menggambarkan menjadi gelombang atau grafik. Oke. Sama subplot? Kalau subplot itu dia apa ya? Anakan dari plot. Maksudnya anakan ini kan dia dalam subplot itu ada dalam kurung 2,2,1 ya itu ya. Untuk di garis 9. Nah, maksud dari angka 221 itu untuk 2 sama 2 itu untuk ukuran grafiknya. Yaitu 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini kita bisa sebut sebagai matriks lah istilahnya. Jadi maksudnya 2 panjang kolom sama 2 lebar baris gitu. Nah, terus satunya itu sebagai urutan grafik keberapa pada program yang nanti akan dimunculkan gitu. Kalau subplot 221 berarti untuk grafik yang pertama, posisinya di paling kiri atas. Gitu. Satunya apa tadi, Bang? Urutan grafik aja sih. Urutan grafik. Ya, Oke. Oke, ini plot tadi fungsi yang berperan menjadi gelombang. ya. Untuk variabel-variabelnya itu yang dalam kurungnya. Kita menggunakan variabel waktu sama sampel data yang dijadikan ke dalam grafiknya. Karena bawahnya itu title-nya time domain kan. Ya, betul. Jadi apa? Yang sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu sampel data atau amplitudo. Oke, ini udah paham sih. Nah, Xlim ini apa maksudnya? Xlim itu bisa dibilang sebagai jangkauan data pada sumbu X. Jadi kenapa disebut Xlim? Karena jangkauan datanya itu bisa hingga tanggal positif atau tanggal negatif gitu kalau nggak salah. Kenapa cuma ada Xlim? Kenapa nggak ada Ylim? Nah, gua nggak tahu. Oke. Maksudnya dari 0 TN ini maksudnya apa? Iya, karena kalau 0TN ini berarti kita pakainya data X-nya ini hingga Waktu. tak hingga. Jadi bisa sampai berapapun, sampai semaksimal durasi yang lu masukin. Misalnya lu masukin durasinya 2 menit 59 detik, nanti bakal dia waktunya sampai 2 menit 59 detik gitu. Oh, berarti karena pakai Xlim itu jangkauannya itu karena 0 TN itu tak hingga kan? Iya, tak Bisa hingga. dimasukin maksimal berapapun kan? Iya, tergantung durasi yang lu pakai berapa. Kalau misalkan di Ylim, contoh di grafik Y. Di grafik Y itu dia ada batasnya. Ya, Nah, dia ini ada kan batasnya amplitudo. 1. Ini batasnya 2. Ya, Oke. Paham. Terus M. M itu apa, Bang?
Nah, ini sini gue kurang paham, tapi intinya itu variabel M dia variabel orisinil dari panjang lebar gelombangnya atau panjang lebar sampelnya, atau bisa dibilang amplitudo lah. Variabel orisinil dari amplitudo. Orisinil dari panjang lebar amplitudo. Iya. Maksudnya? Kan itu di komennya kan ada original sample length. Nah, iya. Nanti dari variabel M ini kita bakal modifikasi di variabel N. Ya kan? Tuh di N sama dengan POW2 dalam kurung next POW M kan. Nah, nanti si M ini bakal dimodifikasi di variabel N, yang mana nanti variabel N ini bakal dipakai di grafik selanjutnya atau grafik yang biru. Gitu, Nel. Oh, berarti variabel M ini dia yang bakal variabel yang bisa diganti-ganti kan? Variabel yang bisa diganti-ganti. Bukan gitu sih. Kan contoh nih, ada original sample length. Jadi kita kan ngelihat suatu grafiknya nih. Nah, di grafiknya ini kan ada panjangnya gitu kan? Iya. Misal panjangnya itu 1. Nah, di 1 itu yang dimasukin ke angka sini kan, baru dimasukin rumusnya kan? Iya, betul. Ya. Nah, POW itu kemarin rumusnya apa, Pak? Akar ya? POW itu pangkat. Pangkat. Next POW maksudnya? Gue masih belum paham. Oh, oke. Berarti yang N ini transforming the length so that the number of sample is power of 2. 2 maksudnya? Coba, Cia, lu paham nggak tuh maksudnya? POW itu power. Pangkat 2. Iya. Oh, pangkat 2. This can make the transformation computation significantly faster, particularly for sample size with large prime factor. Angka faktornya yang besar. Ukuran sampel dengan angka prima yang large prime factor ya. Faktor prima apa sih? Ya udahlah, ntar cari tahu. Oke. Apa. Terus di sini Y sama dengan FFT sampel data, N. Itu maksudnya apa, Pak? Gue nggak terlalu paham lebih lanjut ya sebenarnya sama statement yang ini, tapi gue paham hanya sebatas dasarnya aja. Jadi untuk baris yang 19 ini intinya dia merubah yang tadinya masih grafik domain waktu. Ya, betul. Kan di situ ada statement FFT. Frekuensi. Oke. Terus F ini frekuensi ya. Berarti ini rumus frekuensi. Ya, yang betul. Ini rumus periode. Iya. Bukan periode, amplitudo. Amplitudo pada grafik yang biru. Ini nih. Ya, betul. Tapi kan ini masih time domain representation. Oh, ini maksudnya mengacu ke sini kan? Ini mengacu ke atasnya ya? Yang mana? Betul. Iya. Jadi dia si N ini bakal ngambil dari data si grafik pertama, nanti hasil dari variabel N ini bakal dimasukin ke grafik yang kedua atau grafik yang biru. Gitu. Oh, berarti ini kan grafik pertama nih, time domain representation unfiltered sound. Yeah. Nah, di situ itu terdapat nilai M. Nah, ketika pengen masuk ke grafik kedua, itu dilakukan rumus POW ini kan? Iya, betul. Makanya itu bisa difilter menggunakan HPF. Nah, masalahnya kenapa dia HPF-nya itu ada pada mana tadi ya? Ya. Omongan lu ada yang salah sih. Apa tuh? Tadi lu bilang apa? Tadi kan ini kan M ini itu data yang ada pada grafik 1. Ya.
Nah, ketika mau masuk ke grafik 2, itu kan grafiknya udah difilter kan. Bukan di filter tapi di FFT. Oh, berarti urutannya itu ke kanan, Kiri kanan dari kiri kanan. kiri kanan, kiri kanan. Ya, Oh, oke, oke, oke. Oh iya, iya, iya. oranye duluan, baru biru. Berarti bukan oranye ke oranye ya? Oranye itu ganjil, biru itu genap. Gitu aja ingatnya. Oranye 1 ke biru 1, oranye 2 ke biru 2. Ya, enggak Bentar. juga Biru sih. 1. Oranye ke oranye juga bisa. Oranye ke oranye bisa. Ya kan itu yang oranye atas kan belum difilter, oranye bawah kan setelah difilter HPF. Jadi bedanya hubungan antara samping sama atas bawah. Kalau samping itu ke FFT, kalau atas bawah itu ke filter. Gitu. Tapi tadi cara bacanya dari kiri ke kanan. Iya memang. Iya Ya, memang. oh berarti ya cara bacanya itu dari oranye 1 ke biru 1 ke oranye 2 ke biru 2. Tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa dari oranye 1 ke oranye 2. Enggak, yang gua maksud itu hubungan antara samping sama atas bawah. Oh, Hubungan. iya, iya, iya. Ya, kalau hubungan yang kayak lu jelasin di awal kan. Iya, betul. Sampai situ paham? Paham, paham. Oke, ini masuk ke menggunakan dari rumus frekuensi di biru 1. Biru 1 itu menggunakan rumus frekuensi. Di mana rumusnya ini dikali sample rate tadi apa? Frekuensi ya? Frekuensi sampel dibagi Ya. hasil transformasi nilai M. Nah, ini ada subplot 2, 2, 2. Berarti itu maksudnya 2,2 2,2 di sini sebagai matriks, terus 2 di sini sebagai urutan grafik. Oh iya, berarti urutan grafik ke frekuensi kan yang sebelum difilter kan. Iya, betul. Oke, 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 oke. Sebenarnya ngulang-ngulang doang. Nanti grafik 3 ngulang ke grafik 1 lagi, cuman beda. Setelah difilter doang. Intinya sama. Iya, sama sih ini. Bentar, bentar. Gua nanya nyari yang beda. Nah, ini nih. Sound. Ini ada ini, berbeda nih. Ya ke sama filter sound itu sih. Iya. Itu bedanya di situ. Kan tadi gue bilang kalau udah ke grafik bawah berarti udah terfilter kan. Nah makanya di situ kita pakai fungsi filter sound. Nah tapi kalau untuk fungsi order tadi si Asyami bilangnya apa? Order itu sebagai apa? Nggak tahu dia nggak. Gue juga nggak tahu si order itu apa. Masih belum paham. Soalnya di sini kan filter the audio sample data to remove noise. Noise berarti ngefilter dari unfilter ke filter kan. Oh berarti bisa dibilang kalau order ini sebagai berapa jumlah noise yang dapat difilter. Ya takaran filterannya itu berapa untuk order itu. Paham, paham, paham. Berarti kalau misalkan dalam pemfilteran itu kan bakal ada pengurangan noise kan. Nah, di Iya. sini dibatasin pengurangan noise itu sebanyak 7, jadi maksimal 7. Karena kalau misalkan terlalu banyak noise yang dihilangkan, itu bakal ngurangin kualitas suara asli, berarti kan. Iya betul, bisa dibilang begitu sih. Coba kita ganti satu nih. Oh, iya benar-benar. Noise-nya masih ada. Jadi kayak benar-benar suara asli. Coba kalau 20. Wih, langsung hilang, Sok. Memang berarti nggak lebih kecil dari 20 itu jumlah noise-nya. Coba 15. Sama anjing. 10 deh. 10. Ah, iya. Ya kan? Iya.
Oke, balikin ke awal 7. Berarti tadi order itu sebagai batas maksimal noise yang dapat di reduction. Anjay kalimatnya. Oke. Ini ada BA, butter order segala macam. Ini maksudnya apa nih, Pak? Jadi kan Oh, udah ini jelasin cara dong. ngefilternya kan? Jenis filternya kan? Lebih jelasnya itu statement yang digunakan untuk model filter apa yang akan kita gunakan. Gitu. Untuk Jadi yang jenis untuk koma pertama itu sebagai variabel X, koma kedua itu sebagai variabel Y. Terus yang di terakhirnya itu kan ada kata kunci high, atau enggak low. Nah, itu modelnya di situ. Model atau metode filter yang akan digunakan. ini X, ini Y. Enggak, yang order terus 1000 per sample rate. Itu maksudnya. Ini. Ya, itu. Enggak, tapi tadi yang X itu apa? Order Bentar, 1000. gua kasih screenshot-nya deh bentar. Ibunya dijelasin. Bukan, gua nyari di internet. Gila, keren. Ya. Astaga, kelompok gue pada hilang anjir. Maklumnya udah jam 1 malam. Ini malah jam-jam belum tidur. Cel, masih ada kan Cel? Standby gua. Gila. Yang lain Ramadan, Ajiji, Dikoy, Nadia. Hadir. Rama hadir, sisanya KU gitu. Iya. Cel. Nel. Oi, Bagi source code sama ini dong. Nanti wordnya ini, catatannya. Word-nya mau gue, kalau source code-nya nggak bisa kawan. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak bisa aja. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ya ini source code yang ini nih udah dipakai terlalu banyak orang. Gue udah kasih link YouTube yang agak beda ke Yaya. Nih, takutnya ibunya tuh ngira kan, karena kan ini kan ada codingannya tuh. Di tugasnya ini kan ada codingannya. Ya, belum komennya bahasa Inggris. Nah, komennya juga bahasa Inggris. Ntar paling gue hilangin tuh komennya. Ini kan script program di Microsoft Word. Nah, kalau misalkan semua sama, ya otomatis dosennya bakal ngira semua contekan. Walaupun musiknya beda, lagunya beda, suaranya beda. Nah, ini gue udah kasih Yaya nih. Ini versi bahasa Indonesia, man. Sama nih. Pakai figur 1, figur 2, figur 3, figur 4. Aman. Oke. Pal, tadi apa, Pal? Statement yang digunakan untuk filter jenis apa? Yang mana tadi? Order, yang X-nya apa? B. Itu kan aku kasih, coba lu baca. Modelannya yang kedua ya. Lu baca deskripsi yang kedua. Yang butter NWN F-type. Iya, betul. Deskripsi yang kedua. Mendesain apakah itu low pass atau high pass atau band pass or band stop filter. Gitu, intinya gitu. Oke, intinya gitu. Oke. Intinya gitu. Intinya Nah, ini model filter apa? sound. Filter sound ini maksudnya apa? Filter sound itu ya data suara yang difilter itu kayak gimana nggak sih? Gue juga bingung, belum gue cari. Oke, sound filter sound maksudnya? Statementnya gimana sih statementnya? Filter BA sampel data.
Oh, berarti gini Nel, untuk yang baris 32 itu maksudnya adalah kita kan memfilter suara yang mana itu berasal dari grafik yang sebelumnya. Terus juga ada yang BA itu berasal dari baris 31. Nah, sampel data itu kan tadi periode kan. Jadi gitu variabel-variabel yang kita gunakan dari baris 31 sama periode yang berasal dari grafik 1. Gitu sih. Intinya memfilter dari variabel-variabel yang udah dicantumkan. Berarti filter ini ya filter yang dapat dari rumus ini kan. Filter Iya. BA sample date. Terus sample rate-nya itu didapat dari yang di atas pertama. Iya, betul. Oke. Ini biasa rumusnya kan. Ya, Plot. Berarti ini grafik ketiga. ya. Grafik ketiga itu domain waktu yang difilter. Mm-mm. Oke. Online sampel data ini sama. Oke, gue udah paham nih. Sama aja kan? Iya. Oke, lanjut nih Pak. Cara baca grafiknya. Gua gak paham cara bacanya asli dah. Gak paham ya? Gak paham gua. Yang paham si Rizky Ramadhani kalau modalnya mah. Oke, besok gue jadi lah. Hari ini maksudnya. Ada tambahan Pak yang pengen lu kasih? Tambahan apa ya? Jangan lupa recordnya sih sebelum deadline. Nah, record tuh maksudnya mekanismenya gimana? Ya, suka-suka kelompok lu mau presentasinya itu bagaimana? Lu berapa orang? 3 orang ya? 3 orang. Nah, kalau 3 orang paling gue ngasih saran orang pertama itu pembukaan atau sebagai moderator, terus juga dia ngejelasin pendeklarasian hingga grafik 1. Orang kedua itu ngejelasin grafik 2, grafik 3. Orang terakhir jelasin grafik 4 beserta gambar-gambarnya. Gitu sih. Gambar-gambarnya maksudnya yang ini ya? Gambar gelombangnya. Tapi secara simple aja. Secara general. Oke, yang paham gambar gelombang tuh si Rizky Ramadhani kan? Iya. Pal, bagi kontaknya Pal? Gue pikir lu ada. Nggak ada cowok. Ya kali, satu angkatan gue punya kontaknya. Bentar. Rizky Ramadhani belum gua save. Loh. Oke. Aman. Ya udah, berarti ini aja sih. Oke, selesai. Yeay, ternyata mudah. Udah Pal, bagus banget. kita kemarin kayak gini juga gak sih? Kayak baru bener-bener ngerjain jam 12, terus belajar dikit, tiba-tiba selesai jam 2, codingnya selesai. Enggak, Sekarang bukan kayak jam gini. 12 anjir, lu call gua jam 12:30 anjir. Iya, itulah intinya ya. Itu guys ya. Udah keluar jam 2:30 kan. Berarti pembahasan sudah selesai? Sudah selesai. Baik. Oke, makasih udah nonton videonya. Like and subscribe ya, guys.